Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya cinta dan sayangi orang tua yang telah mendukung saya sampai di titik ini, dan tak lupa juga teman-teman yang senasib seperjuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Firda Novita Muharrama dari Prodi Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Bab 2, di mana pembahasannya di sini ada subjek dan sasaran evaluasi. Nah, yang pertama kita akan membahas subjek evaluasi. Apa itu subjek evaluasi? Subjek evaluasi ialah peserta didik, yakni sesuatu yang dievaluasi sebagai pencapaian prestasi, kemampuan membaca, kecepatan berlari, dan selainnya. Pendapat lain yaitu menjelaskan bahwa peserta didik yang berperan sebagai objek evaluasi serta pendidik yang menjadi subjeknya. Pembahasan yang kedua di sini ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi ialah semua hal yang difokuskan pada pusat pengamatan, dikarenakan penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, di sini ada tujuan penilaian yang meliputi yang pertama input, yang kedua inteligensi spiritual, yang ketiga output. Nah, yang pertama di sini ada input. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam input, diantaranya ada aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek sikap, dan aspek inteligensi. Apa itu aspek kemampuan? Aspek kemampuan adalah karakteristik stabil yang berhubungan dengan kemampuan maksimum fisik mental seseorang. Aspek kepribadian adalah proses tingkah laku. Aspek sikap adalah gambaran kepribadian manusia yang memancar keluar. Dan aspek inteligensi adalah digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di aspek inteligensi ada beberapa macam kecerdasan yang dibagi menjadi 10, diantaranya ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik, kekuatan dalam menggunakan bahasa yang diterapkan, guna berpikir dalam bentuk kata-kata dan menerapkan bahasa. Yang kedua, inteligensi logis, pemahaman untuk menyelesaikan operasi-operasi matematika. Dan yang ketiga ada inteligensi musik, pemahaman dalam musik yang berhubungan dengan sensitivitas pada bidang tertentu. Dan yang keempat ada inteligensi kinestetik, belajar bertindak dan berpengalaman dengan menggunakan panca indera. Yang kelima ada inteligensi visual, adalah kekuatan seseorang dalam memperlihatkan sesuatu. Dan yang keenam ada inteligensi interpersonal, ialah inteligensi interpersonal, kemampuan untuk mendalami dan berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh adalah inteligensi intrapersonal, ialah kekuatan seseorang guna mendalami diri sendiri dari keinginan. Dan yang kedelapan ada inteligensi naturalis, yaitu kekuatan untuk mendata flora dan fauna, misalnya berburu, bertani, dan meneliti dalam bidang biologi. Yang kesembilan ada inteligensi emosional, adalah kemampuan mengingatkan, melihat, belajar, dan menetapkan keputusan tanpa emosi. Dan yang terakhir inteligensi spiritual, adalah yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta.
Nah, tujuan penilaian kan ada 3. Input, inteligensi spiritual, dan output. Selanjutnya, inteligensi spiritual. Kan barusan sudah dijelaskan di atas kalau inteligensi spiritual adalah yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta. Yang ketiga adalah output. Tujuan output adalah mengidentifikasi capaian mereka setelah melewati kegiatan di sekolah. Alat merupakan tes pencapaian. Output yang dijadikan objek evaluasi adalah kegiatan pencapaian belajar yang mengalami perkembangan yang didapatkan peserta didik dalam waktu tertentu. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.